Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di rumah, baik ada yang di sini. Biarlah damai, sukacita dari Roh Kudus senantiasa limpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mari kita akan menyatukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebentar, kita akan naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala perkara yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kasih-Mu selalu baru di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri untuk menyembah, mengagungkan, memuji nama Tuhan. Ampun dikuduskan setiap perkataan perbuatannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pujian saat ini boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan saat kami menghadirkan Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami yakin percaya ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Dan mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau ambil alih di dalam pelayanan kami pada saat ini ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati kehidupan ibadah kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Saat kami bersama dengan Engkau Tuhan, maka kami boleh merasakan damai sejahtera itu Tuhan. Kenyamanan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seru kami, doa kami yang kami perlaskan dan jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala pujian kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Tiada nama yang lain kecuali nama Yesus yang sanggup memberikan kelepasan, yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup memberikan pemulihan, yang sanggup memberikan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak terima segala pujian umat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sumpahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. sekali lagi katakan, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang Dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. segala kepujian, kehormatan hanya bagi namamu Tuhan. Nama Yesus yang sanggup menyelamatkan dan memulihkan setiap keberadaan kita. Pada saat ini, bawa setiap apa yang Bapak Ibu sudah bawa, permasalahan apapun, saat Allah ada di tengah-tengah persekutuan kita, maka setiap masalah itu akan dibuka oleh Tuhan. Dan jawaban itu boleh ada dan terjadi, karena dialah batu, dialah gunung batu keselamatan kita.
benteng kota yang teguh di dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan. Oh Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan namun tanganmu, amin. Mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita sama-sama bangkit berdiri, katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri. Kau Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan
tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Allah yang benar, namanya Yesus Kristus, Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan namun tanganmu Tuhan mengangkatku lebih tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang beria bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saat sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah tanda-tanda mujizat boleh dinyatakan di setiap kami. Bila rasakan kebesaran Tuhan akan dinyatakan di setiap kami. Bapa, ini kami datang dalam hadirat-Mu. Ialah rencana-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Ajarilah kami boleh menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau sempurna di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Rancangan rencana-Mu adalah rancangan-rencana yang damai sejahtera Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan, rancangan yang masa depan yang penuh dengan pengharapan dan Haleluya karya-Mu. Yesus.
Ajarilah kami boleh berserah diri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Murnikan Haleluya Yesus. dengan roh-Mu. Haleluya Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dikatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam sembah Tuhan, kita akan muliakan Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Mujizatnya dinyatakan di setiap langkah kehidupan kita. Saat hari ini Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Beramalaswe. Haleluya. 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 Kami sembah segala kepujian kehormatan hanya bagi nama Tuhan.
Haleluya. 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 Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu Yesus. Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Mujizat-Mu Kau nyatakan di setiap kami ya Bapa. Sekecil apapun itu Tuhan, karena kami meyakini pemeliharaan-Mu Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Meskipun situasi kondisi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan selalu menekan dalam hidup kami, tetapi kami mempunyai Allah yang tidak pernah tinggal diam untuk menolong kami, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarilah kami tetap bersama dan bersama dengan Engkau. Saat kami ada bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh merasakan kenyamanan, kedamaian, sukacita itu ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat sebentar kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkata-katalah Engkau Roh Kudus melalui hamba-Mu Tuhan. Yang hamba-Mu Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkata-katalah Engkau Tuhan. Kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, jamaah Tuhan boleh terjadi melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Persiapkan hamba-Mu Tuhan apa yang sudah dipersiapkan. Biarlah urapan dari Maha Tinggi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memperlengkapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan boleh melawat, menjamah, memberikan kami sukacita yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jam pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami boleh menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara bahagia, sukacita pada hari ini, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali belajar untuk merenungkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dengan tema menjadi kuat. Kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sudah mendapatkan, mari kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan ingin mengajar kepada kita semuanya untuk kita menjadi kuat. Mengapa kita harus menjadi kuat? Dan bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia mengingatkan dan mengajar kepada jemaat di Efesus. Di dalam ayat yang ke-10 ini, Rasul Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Kita harus menjadi kuat, di mana kekuatan yang kita dapatkan itu dari kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan,
kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah dipersatukan dengan Dia. Maka ketika kita dipersatukan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Bukan dengan kekuatan kita, kemampuan manusia, tapi kekuatan yang kita dapatkan dari kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap manusia itu pasti dia akan memiliki keterbatasan. Kenapa kita terbatas? Dan memang manusia adalah manusia yang terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Seringkali justru kita menganggap diri kita orang yang kuat, orang yang mampu mengatasi masalah, orang yang memiliki satu kekuatan, dan bahkan kita tidak butuh itu Tuhan. Ya. Sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah manusia yang terbatas. Coba kita perhatikan usia saja. Berapa tahun sih kita bisa bertahan? Berapa tahun kita bisa menjadi orang yang kuat? Mungkin kekuatan secara fisik kita. Berapa lama kita pasti menjadi orang yang kuat. Ya, tidak takut menghadapi. Kita menjadi orang yang menang, yang kuat, mampu dengan kekuatan. Pada akhirnya toh kita jadi lemah. Karena apa? Manusia itu terbatas. Nah, salah satu keterbatasan manusia itu adalah kekuatan. Hari ini mari kita akan kumpas dengan kekuatan ini. Supaya hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya, orang yang kuat menghadapi masalah, menghadapi situasi, menghadapi tekanan, menghadapi penyakit, menghadapi berbagai macam hal yang membuat kita lemah. Satu perkara yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kita, ayo menjadilah, jadilah kuat. Ya, dan salah satu tadi saya katakan keterbatasan manusia itu adalah kekuatannya. Kenapa? Karena manusia, kekuatan manusia itu adalah yang terbatas. Tidak akan bisa melebihi. Karena memang manusia, apa yang ada di dalam dunia ini tidak kekal. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita manusia memiliki kekuatan yang terbatas, maka kita harus apa? Mengandalkan Tuhan. Ayat itu dengan tegas, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Menjadi kuat dengan kekuatan yang kita dapatkan dari kuasa Tuhan. Karena kita telah bersatu dengan Tuhan. Karena kita sudah dipersatukan dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat. Kenapa kita lemah? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan dan kita menyadari bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Dengan dibuktikan ketika kita sedang menghadapi masalah, apa yang terjadi dalam hidup kita? Bukankah kita merasa tidak berdaya? Tidak mampu untuk menghadapi. Coba mari kita akan mengintrospeksi diri kita untuk hari-hari ini. Mampukah kita menghadapi situasi? Mampukah kita menghadapi tantangan, masalah? Mampukah kita melewati yang namanya penyakit, penderitaan, tekanan dalam hidup kita? Bukankah seringkali kita mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat, aku tidak berdaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
hari ini terjadi dalam hidup saya. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan aku enggak kuat Tuhan. Aku enggak mampu untuk menghadapi ini. Sehingga saya harus minta tolong. Ayo doakan kami supaya kami bisa kuat. Itu yang membuktikan bahwa manusia itu terbatas kekuatannya. Ya, merasa lemah, merasa tidak kuat ketika menghadapi masalah. Karena memang kita adalah manusia yang memiliki kekuatan yang terbatas. Tapi mari kita bersama-sama hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi kuat. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi sesuatu tekanan, penderitaan, penyakit apapun yang terjadi di dalam hidup kita dan kita merasa lemah, mulai kita merasa lemah, hari ini mari ada berita sukacita. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Mengapa jangan putus asa? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kau menjadi kuat. Hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kita dapatkan dari kuasa Tuhan. Tuhan berikan otoritas, Tuhan berikan kuasa supaya kita bisa menjadi kuat. Oleh sebab itu hari ini jika kita menghadapi masalah-masalah dan membuat kita mulai lemah, mulai tidak lagi kuat, mulai dalam hidup kita mengatakan aku gak berdaya lagi, ada berita sukacita, jangan kita putus asa. Kenapa? Tidak putus asa. Perhatikan, karena Tuhan mau agar saudara dan saya memiliki kekuatan di dalam menghadapi realitas kehidupan yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi kuat, memiliki kekuatan untuk menghadapi realitas kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari percayalah bahwa kekuatan kita itu bersumber dari Tuhan Yesus. Bukan sumbernya dari manusia. Bukan sumbernya dari kekuatan-kekuatan orang lain. Tapi hari ini mari kita mau percaya bahwa sumber kekuatan itu di dalam Yesus Kristus. Engkaulah kekuatanku saat badai itu menerpa dalam hidup. Tuhan memberikan kekuatan supaya kita tidak goyah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini terjadi di dalam hidup saya. Dan saya bersyukur kalau saya bisa datang kepada Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan kau berikan kekuatan kami supaya kami boleh menjadi kuat untuk menghadapi persoalan, problem dalam hidupku. Ya, tidak ada seorang pun yang lepas dari masalah. Pasti akan menghadapi masalah, tapi ketahuilah Tuhan mengatakan jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Karena sumber kekuatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus kuat di dalam Tuhan. Harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan,
Mengapa kita tuh harus kuat? Mengapa kita harus kuat? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita lihat masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Coba kita perhatikan, sulit, sukar saudara. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19. Kita nggak usah mengkambing hitamkan COVID-19, pandemi ini, corona ini. Tapi realitas di dalam hidup kita, ini masa-masa yang sukar. Benar nggak? Masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menentu. Saudara. Dalam ibadah raya yang pertama, ada masa, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dan yang kita hadapi hari ini, masa waktu itu tidak sama dulu dengan sekarang. Ya. Dan itulah yang membuat dalam kehidupan kita harus kita perhatikan dengan jelas. Mengapa kita harus menjadi kuat? Coba kita perhatikan untuk hari-hari ini. Benarkah ini masa-masa yang sulit, yang sukar? Bahkan mengapa kita harus menjadi kuat? Terjadinya goncangan-goncangan yang begitu luar biasa. Ya, terjadi goncangan-goncangan. Tadi ada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, ya, masa-masa yang tidak menentu. Membuat apa? Banyak goncangan. Kita perhatikan goncangan ekonomi. Benar enggak? Sulit. Ya. Yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita rancangkan dengan benar, enggak taunya berubah. Maka terjadi dalam hari-hari ini goncangan-goncangan ekonomi, goncangan sosial, dan bahkan goncangan di dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga yang tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Ya tadi goncangan-goncangan yang ada. Kalau dulu pendapatannya masih bisa untuk dipergunakan A, B, C, D. Sekarang enggak. Hanya bisa dipergunakan dengan yang namanya A saja. B, C, D-nya dikesampingkan. Sehingga apa yang terjadi? Rumah tangga juga goyang, goyah. Ya, goyah Bapak Ibu. Dan ini memang realitas dalam hidup. Usaha. Ya. Yang dulunya bisa ke luar negeri, bisa berhubungan, cuannya banyak, keuntungannya banyak. Dengan kondisi yang sekarang sulit, tidak menentu, mereka mengatakan, aduh Pak, jauh dari apa yang dengan. Pak ini loh Bapak Ibu, bisakah kita kuat? Bisakah kita menjadi kuat? Mari, ini yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu situasi kondisi apapun, tadi katakan Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam kekuatan kuasanya untuk menghadapi realitas di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau belajar untuk kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa tetap kuat? Tadi mengapa kita harus kuat? Karena kondisi, situasi ini, masa-masa
Ada banyak goyangan-goyangan, goncangan-goncangan, ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa untuk bisa mengatasi. Bukankah seringkali kita mengatakan, aku nyerah aja lah. Tapi di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Bagaimana untuk kita tetap kuat? Mari kita akan lihat ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, untuk kita bisa tetap kuat, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, jangan datang kepada kekuatan yang lain. Ya, seringkali ketika kita datangnya kepada yang dikatakan orang yang pintar, orang yang mampu, ya, kekuasaan di luar Tuhan yang dianggap itu bisa mampu untuk memberikan kekuatan. Sekali lagi, apapun yang ada di dalam dunia ini di bawah langit, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan selain kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, kata Yesus. Aku akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu saudara sekalian, datang kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menemukan kekuatan itu, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kenapa harus datang kepada Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, hari ini saya mengalami ini. Dan ketika saya datang kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Mampukan kami Tuhan. Sekalipun saya sudah gak bisa lagi mengucapkan kata-kata, saya hanya menangis, memuji Tuhan bersama dengan anak-anak saya. Dan ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Dan hari ini saya bisa berdiri di depan saudara. Hari ini Tuhan berikan satu tema supaya aku menjadi kuat. Karena aku sudah dipersatukan dengan Tuhan. Maka kekuatan itu datang dari kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan saya. Ayo, rahasianya datang kepada Tuhan. Ya. Yang letih lesu, berbeban berat apapun saja, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekuatan orang lain, jangan andalkan kekuatan yang ada di dalam dunia. Tapi mari kita mau andalkan Tuhan dengan cara kita datang menghampiri Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menjumpai kita, saya yakin apapun masalah beban terjadi dalam hidup kita, Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap kuat dalam menghadapi masalah, tekan, kondisi yang sulit, yang sukar, yang tidak menentu, dan terjadi goncangan-goncangan. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Tadi datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan tapi kita enggak percaya kepada Dia. Ya, enggak percaya kepada Tuhan. Hari ini mari ketika kita datang, kita harus mengimani bahwa di dalam kelemahan, kekuatan Tuhan itu akan nyata di dalam hidup kita. Amin.
Dan ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya untuk hari-hari ini. Percaya kepada Tuhan. Karena justru di dalam kelemahan itu ada kekuatan super ekstra yang Tuhan berikan. Karena dialah yang menjadi, dialah sebagai Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Dan justru di dalam kelemahan itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak mampu, kita terbatas. Kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Amin. Coba kita perhatikan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Apa yang dialami oleh Paulus? Paulus mengalami satu penderitaan. Ya, yang tidak kunjung-kunjung habisnya. Dan itu selalu melekat di dalam dirinya. Saya tidak pernah saya bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau hal itu terjadi di dalam diri saya dan melekat dalam diri saya. Apakah saya kuat? Baru hari-hari ini saya menghadapi masalah. Saya nggak mampu. Apalagi kalau itu ada di dalam tubuh saya. Ya toh seringkali kalau kita ada dalam hidup kita lemah, kita mata Tuhan, cabut, lepaskan aku, sembuhkan aku. Ya kan? Tapi coba kita lihat apa yang dialami oleh Paulus. Paulus mengalami yang namanya duri dalam daging. Skolop, di mana ada penyakit di dalam tubuhnya. Ya, siapa mau kita sakit? Siapa mau ada sesuatu duri dalam daging kita? Goyang sedikit gak enak, ya kan? Kena sedikit saja, waduh sakit. Siapa mau? Gak ada ya? Mintanya Tuhan cabut, mintanya Tuhan lepasin aku. Paulus dia pernah berkata kepada Tuhan, minta kepada Tuhan sampai 3 kali, saudara. Sampai 3 kali. Untuk apa? Duri daging dalam daging skolop itu, penyakit yang dia derita. Itu supaya lepas. Tapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saudara baca di dalam ayat yang ke-9 di dalam 2 Korintus 12. Ada pernyataan dari Tuhan. Ada pernyataan dari Yesus. Apa pernyataan itu? Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Dan itu sudah cukup untukmu. Ya, sudah cukup untukmu. Tuhan hanya mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Cukup untukmu. Seringkali kita tidak bisa memandang cara pandang Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin ketika Tuhan mencintai saya, Tuhan pasti tahu dan Tuhan mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan dan biarin kita. Benar enggak? Karena dia, Yesus, mencintai kita. Oleh sebab itu pernyataan Tuhan kepada Paulus, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Karena di dalam konteks kasih Yesus, kasih Tuhan itu ada di dalamnya segala sesuatu. Penyakit, masalah, problem, tekanan, goncangan, kesulitan, apa saja. Benar gak? Semuanya Tuhan akan berikan kekuatan kepada. Coba kita lihat ketika Yesus sedang berjalan, mengajar. Kemudian dia melihat ada rombongan yang membawa seorang muda yang mati. Dia tanya, apakah itu? Ya, dia mengasihi. Ketika dia melihat yang namanya orang yang lumpuh, orang yang timpang, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Tapi ketika Yesus datang, karena Yesus mencintai,
orang itu, maukah engkau sembuh? Yesus yang katakan, maukah engkau sembuh, maukah engkau dilepaskan, maukah engkau menjadi kuat? Jawaban orang ini, saudara, bukan iya atau tidak, tapi dia putar dulu. Tidak ada orang yang mau perhatikan aku, ya, tidak ada orang yang mau menolong aku. Bapak Ibu, seringkali kita mau enggak Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, kita masih apa ya bener, apa ya iso ta? Apakah ya bisa? Bapak Ibu, ini yang harus kita hadapi. Yesus mengasihi saudara dan saya. Bentuk kasihnya, dia rela turun ke dunia. Dia rela untuk apa? Mengalami penghinaan, penganiayaan. Dia rela untuk pikul salib, bahkan mati di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa. Karena apa? Begitu besar kasihnya kepada saudara dan saya, orang yang berdosa. Tuhan cukup untuk kita. Dan hari ini Tuhan ajar secara pribadi dalam hidupnya. Apakah saya masih bisa melihat dan merasakan Tuhan itu mengasihi aku secara pribadi? Ayat itu tidak hanya berhenti di situ. Ada satu pernyataan yang luar biasa. Saudara temukan di sebab kuasaku justru paling kuat kalau engkau ada di dalam kelemahan. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, di dalam kelemahan ada kekuatan Tuhan yang menjadi nyata, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada Paulus, justru di dalam kelemahan kuasaku semakin nyata. Dikatakan kuasaku justru yang paling kuat. Waduh, ini hari ini Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Dan saya yakin saudara pun juga akan mengalami ini. Kuasa Tuhan yang makin kuat, yang paling kuat dinyatakan ketika kita dalam kondisi. Oleh sebab itu katakan Paulus kepada jemaat di Efesus, akhirnya hendaklah engkau menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena ini Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita menjadi orang yang boleh mensyukuri semua perkara yang terjadi dalam hidup kita. Perhatikan, kuasa Tuhan semakin besar ketika ya, mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menjadi orang yang kuat oleh kekuatan kuasa Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi kuat dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu ini. Terjadi goncangan-goncangan yang membuat kita tidak berdaya. Ya kan? Baru belum selesai, tahu-tahu ada goncangan lagi. Betul ya? Di tengah-tengah perjalanan hidup kita terjadi goncangan lagi. Sampai kita katakan sampai kapan? Tapi hari ini Tuhan katakan, ayo, engkau akan menjadi kuat bukan karena kekuatanmu, karena kekuatan kuasa Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa? Ayo, melekatlah kepada Tuhan. Ya, jangan jauh dari Tuhan. Kenapa? Jangan jauh dari Tuhan, supaya kita dapat tetap mendapatkan kekuatan untuk kita tetap bertahan. Ya, melekat kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, sudahkah kita melekat kepada Tuhan?
seperti yang digambarkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 15. Ranting dengan pokok anggur itu. Kalau ranting itu melekat kepada pokok anggur, maka ranting itu bisa bertahan hidup. Bukan hanya bertahan hidup, tapi ranting itu akan menghasilkan buah. Ya, kalau menghasilkan buah tentunya akan menyukakan hati Tuhan yang sang kepunyaan kebun anggur itu. Ya, melekat, dia bisa bertahan, bertumbuh, menghasilkan buah. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Hari ini Tuhan juga katakan kepada kita semuanya, engkau ranting-rantingku, akulah pokoknya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya apa? Melekat di dalam Tuhan. Aku di dalam dia, maka akan berbuah banyak. Ya. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita bisa bertahan. Karena ada asupan, ada suplai kekuatan yang diberikan oleh pokok itu. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, sudahkah hari-hari ini kita melekat kepada Tuhan? Lekatnya seperti apa? Kalau zaman sekarang mengatakan lengket seperti perangko. Lengket benar-benar. Ya, nggak mudah untuk apa? Dilepas. Hanya karena kondisi. Bukankah seringkali kita juga lepas, tidak melekat kepada Tuhan ketika situasi kondisi tidak menyenangkan dalam diri kita. Hari ini Tuhan katakan kepada saudara dan saya, melekatlah kepada Tuhan. Mengapa? Kita harus melekat kepada Tuhan, nempel raket dengan Tuhan. Kenapa? Ayat itu mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita lepas, ketika kita tidak melekat kepada Tuhan, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena kita adalah manusia yang terbatas, kekuatan kita. Dan memang manusia adalah manusia yang terbatas. Gak mungkin kita punya kekuatan, gak mungkin kita bisa berbuat apa-apa. Ketika katakan saya hanya dekat kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku gak bisa apa-apa. Bisa kita lepas dari ekonomi yang sekarang ini, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan ilmu kita. Ingat peristiwa ketika murid-murid Tuhan dalam perjalanan mengarungi danau, mereka semua pakar loh. Ya, pakar soal pengairan, cuaca dalam danau, pakar. Tapi apa yang terjadi ketika gelombang badai topan datang? Tidak ada satupun yang mampu untuk mengatasi. Iya kan? Tidak akan mampu. Walaupun kata buang beban-beban yang ada, ayo dilepasin semuanya. Enggak bisa melepaskan mereka dari goncangan, dan bahkan katakan di situ, air mulai masuk di dalam perahu ya. Kalau air sudah mulai masuk di dalam perahu, apa yang terjadi? Ketakutan kan? Benar enggak? Ketakutan. Kenapa? Pasti akan tenggelam. Ya, pasti kita akan tenggelam. Mereka gak mampu. Tapi apa yang terjadi? Yesus ada di situ. Maka dia bangunkan Yesus. Guru, kau gak tahu lah kita mau binasa.
Ya tahu lah ya. Masa kok diem aja? Ya kan? Yesus katakan mana? Di mana imanmu? Di mana imanmu? Di mana kamu percaya? Aku ada di sampingmu. Betul enggak? Aku menyertai engkau. Yang menjadi pertanyaan, kau lekat enggak dengan aku? Peristiwa itu baru melihat mujizat Allah yang Tuhan kerjakan luar biasa. Tapi ketika dia mengalami, mereka lupa semuanya. Bahwa Yesus sanggup untuk melepaskan, sanggup memberikan kekuatan. Dan ketika Yesus katakan, diam, tenang, redalah semua. Dan danau itu menjadi tenang. Perhatikan. Bukan dengan kekuatan mereka, tapi ketika mereka harus melekat kepada Tuhan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, tentunya kita ada kekuatan dari Tuhan. Sebab ketika kita keluar, kita enggak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Duitmu yang begitu banyak enggak akan mampu untuk melepaskan kita. Engkau kuat, seger. Ya, saya menghadap seseorang, bertemu dengan seseorang, saya katakan, loh kok berubah? Padahal dia stare benar-benar. Dia katakan, saya turun banyak. Ya, turun banyak. Kenapa? Digrogoti sakit. Nggak bisa kita berbuat apa-apa, nggak mampu. Kecuali kita melekat. Dan ketika kita melekat, kita ada dalam satu persatuan. Ada sapli kekuatan tadi. Kita bisa kuat menjadi kuat karena kekuatan kuasa Tuhan itu. Karena kita sudah dipersatukan. Ya, ini Bapak Ibu jangan kita lepas, jangan kita jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, pasti kita tidak akan menjadi orang yang kuat. Yang keempat apa Bapak Ibu saudara? Untuk menjadi kuat, kita harus berdiam diri. Ya, jangan pakai kekuatan kita. Berdiam diri itu artinya apa? Kita harus memiliki satu persekutuan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, berdiam diri adalah hati yang tentram. Benar. Hari ini saya bisa alami hal itu. Dan ketika saya bersiap, hati saya tentramkan, ada damai karena Tuhan. Maka saya bisa melakukan. Saya bisa merasakan sukacita. Saya bisa dikuatkan lagi. Ya. Kalau saya dikuatkan, saya yakin Anda pun di mana saudara berada, mungkin juga berbeda masalah yang dihadapi. Tapi yang pasti kita tidak akan mampu. Kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Mari kita mau berdiam diri di dalam Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan di situ, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kita berdiam diri, kita tenang, kita percaya, disitulah letak kekuatan kita. Disitulah kita akan menjadi kuat. Kalau kita mau berdiam diri, ya, kita bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Berdiam diri ketika hati kita merasa tenang. Kenapa tenang? Karena kita punya Tuhan. Kita sudah dipersekutukan, disatukan dengan Dia. Dan ini benar saudara, tidak mudah untuk kita bisa berdiam diri.
Seringkali kita dengan kekuatan kita, kemampuan kita, ya kan? Tadi buang sauh, buang beban-beban, gak ada. Tetap goncang, tetap mereka ketakutan. Tapi coba kita kata, ketika dia berdiam diri, bersekutu dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada satu kekuatan. Yesaya 30 ayat yang ke-15 mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya itulah kekuatan kita. Itulah yang membuat kita kuat. Ayat itu tidak berhenti, coba saudara baca dengan cermat. Apa yang dikatakan? Tetapi engkau enggan untuk diam, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk kita bisa punya hati yang tenang di dalam Tuhan. Dikatakan enggak mau, tidak mau kita. Maunya apa? Kita pakai kekuatan kita. Aku mampu, aku bisa kok. Ya. Dengan tegas dikatakan, engkau enggan, kau tidak mau. Ya, ini mengingatkan kepada kita semuanya. Maukah kita bersekutu dengan Tuhan? Maukah kita berdiam diri dengan Tuhan? Atau kita mulai pakai akal kita, kekuatan kita, duit kita, apa saja? Ya, kau tidak akan menjadi kuat. Ayat itu mengatakan engkau enggan, engkau tidak mau. Kenapa tidak mau? Ternyata kita melihat malah membuat rencana untuk melarikan diri. Melarikan diri. Dan itu gambarkan mereka ada di dalam peperangan. Mereka enggak mau menghadapi, mereka enggak mau diam diri. Bahkan mereka membuat rencana untuk melarikan diri dari musuh. Dengan apa? Saudara baca di situ, mereka mengendarai kuda yang cepat. Ya. Mengendarai kuda. Dengan apa? Kekuatan kuda yang begitu cepat. Supaya apa? Lepas keluar jauh dari apa masalah yang dia hadapi, benar enggak? Ketika Tuhan berikan itu kepada katakan apa? Ayat itu juga katakan bagus, enggak apa-apa, memang benar. Kamu juga akan pergi, kamu juga akan lari. Ya kan? Itu manusiawi. Tapi kalau kita lakukan seperti itu sekali lagi, engkau tidak akan bisa menjadi kuat. Karena apa? Ayat itu mengatakan, kamu pikir kudamu itu cukup kencang larinya. Iya toh? Dia ambil kuda untuk dia bisa lari kencang, tinggalin itu masalah, tinggalkan itu semuanya. Untuk jauh. Tapi ayat katakan, apa kamu pikir kudamu yang lari cepat itu bisa melepaskan engkau? Ternyata enggak, ayat itu mengatakan padahal pengejar-pengejarmu itu jauh lebih cepat. Jadi apa? Muspro, percuma, bener enggak? Pakai kekuatan kuda yang begitu cepat, ternyata pengejarnya lebih cepat. Nah, berarti apa? Kita kalah, kita diselip lagi. Pengejarnya sudah ada di depan kita, ya kan? Kalau kita pakai kekuatan kita, kau tidak akan mampu untuk bisa lepas. Karena tadi dikejar, pengejar itu lebih. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa pemahamannya di dalam ayat ini? Janganlah panik. Berusaha, ketika kita panik kita akan berusaha lari dari persoalan kita. Ayo, saudara. Jangan kita lari dari persoalan kita. Hadapi, kita diam di bawah kaki Tuhan. Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ayo bantu doa kami enggak mampu, enggak kuat. Iya,
pikiran saya sudah mulai melayang kemana-mana. Tapi ketika saya berdiam diri bersama dengan anak-anak, saya bisa menemukan itu ketenangan dalam hidup saya. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu, itu tidak akan menjamin jadi kuat. Ya, malah sebaliknya. Ya, tadi pengajar itu yang lebih kuat dari kita. Sebab itu ayo jangan pakai kemampuan kita, kekuatan kita. Kembali di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan di situ. Menjadi kuat karena apa? Karena ada kekuatan dari kuasa Tuhan. Kita sudah dapat kuasa dari Tuhan sebab kita bersatu dengan Tuhan. Dan saya yakin hari ini kita tidak mau pakai kekuatan kita. Karena kekuatan kita tidak akan bisa menjamin kita untuk menjadi kuat. Seperti tadi dikatakan, pakai kuda yang paling cepat, bagus, baik. Memang dikatakan di situ kamu harus lari, tapi percuma. Ya, percuma. Karena pengejarnya itu lebih dahulu. Kalah selangkah kita. Kalau kita bisa diam di dalam Tuhan, saya yakin Tuhan berikan kekuatan yang baru di dalam hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadilah tenang, berdiamlah diri di hadapan Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Dan yang terakhir, bagaimana untuk kita tetap kuat? Mengapa kita harus menjadi kuat? Karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan, sulit, ya, banyak hal goncangan yang terjadi. Apa yang terakhir? Bangun pujian dan penyembahan. Mazmur 22 ayat yang keempat. Engkau yang maha kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya apa? Di atas puji-pujian, worship, praise and worship kita. Seringkali kita tidak menyadari, ya kan? Bahwa di atas pujian itu Allah itu bersemayam. Saat kita lemah, pujian dan penyembahan itulah yang dapat menguatkan iman kita. Ya, ayo kita mulai. Saya juga diajar untuk hari ini, supaya saya bisa bangun praise and worship. Ya, ketika saya beberapa waktu yang lalu dengan anak saya katakan, ayo dampingi papa untuk cari apa? Katanya cari keringat, cari panas. Ketika saya jalan, saya hanya mengatakan, jalan serta Yesus. Kalau katakan begitu, saya nyanyi, saya kelilingi, saya katakan dalam nama Yesus, dalam nama, saya dengan memuji Tuhan. Tidak terasa saya sudah 5 kali putaran dengan udah selesai, udah cukup untuk kita. Memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, tidak tergantung di mana tempat saudara. Ya, di saat apapun bangun hidup kita, praise and worship. Ya, seringkali ketika saya harus menangani mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang terpapar, mereka-mereka yang tidak kuat, saya hanya cuma ngatain apa? Setelah yuk pujian penyembahan. Ya, dan itu memang saya lakukan. Saya belajar untuk membangun terus pujian penyembahan, dan di situ saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, belajarlah untuk bersukacita. Jangan jadi lemah karena persoalan yang terjadi, karena situasi yang tidak baik dalam diri kita. Yakinlah bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar, ada berkat Tuhan yang akan melimpah di dalam diri kita. Saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan,
di balik ini semuanya, saya yakin ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya harus bisa menghadapi itu. Karena di dalam Engkau ajalah sumber kekuatan itu. Tetaplah teguh, tetaplah kuat di dalam iman. Sebab di dalam Tuhan itu selalu ada kekuatan yang baru. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini menjadi kuat. Oleh karena kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kau sudah dipersatukan. Dan hari ini hadapi itu. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, lekatkan diri kita. Mari kita mau bersekutu dengan Tuhan dan bangun pujian dan penyembahan. Di situ akan. Mari kita akan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tidak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindunganmu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak Akan goyah, sebab Kau sertaku. Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Katakan, Engkaulah Tuhan kekuatanku, Engkaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah Tuhan kekuatanku, Engkaulah Tuhan tempat perlindunganku. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah, sebab Engkau mengasihi kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau menyertai kami Tuhan. Penuhi kami, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan pujian penyembahan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu. Oh Yesus, Engkau mengasihi aku. Itu cukup untuk kami Tuhan. Karena di dalam kasih ada kekuatan. Dan maka di dalam kasih justru kuasa Tuhan paling kuat di dalam hidupku. Syukur hari ini Tuhan Kau menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Tetap kuat ketika menghadapi situasi yang sulit, yang sukar, yang tidak menentu. Ketika kami harus menghadapi goncangan-goncangan yang begitu banyak dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami. Dan hari ini jikalau saudara, di mana saudara berada, engkau sedang menghadapi masa-masa yang sulit, engkau sedang menghadapi masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang sukar, dan bahkan ada banyak goncangan-goncangan yang sedang menggoncang di dalam hidup engkau. Percaya kepada Tuhan, datang kepada, bersekutu dengan Tuhan, dan bangun pujian penyembahan. Hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Kami tidak mampu untuk menghadapi ini semuanya Bapa. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, kekuatan yang baru dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih menerangkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tiba saatnya kami mau dengar, tiba saatnya kami memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan biarlah kita akan terus memuliakan di dalam hidup. Kita akan menyanyikan lagi
Sebuah lagu, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Engkau Allah yang mulia. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, pemilik hidupku, kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas Kau kerjakan luar biasa di dalam hidup kami. Engkau mengingatkan dan Engkau akan menjadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena kekuatan kuasa Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah mempersatukan kami dalam satu kesatuan di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin pada hari ini kami dapat menghadapi segala perkara. Kami boleh menjadi orang yang kuat karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Jika Engkau sudah membantu kami, menolong kami Tuhan, melepaskan kami, Engkau kuatkan kami. Kami percaya Engkau juga memberikan kekuatan kepada bangsa negara kami Indonesia, kepada para pemimpin bangsa kami Bapa. Tuhan, Engkau lawat kami semuanya. Engkau menjadi sumber kepada kekuatan kami Bapa. Biarlah kami boleh datang kepada Engkau, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami boleh melekat kepada Engkau, kami boleh memiliki satu persekutuan dengan Engkau dan kami boleh bangun pujian penyembahan. Dan ketika kami membangun dan ketika kami melakukan ini Tuhan, kami percaya Tuhan kekuatan itu terjadi di dalam hidup kami Bapa. Kau berikan kekuatan para pemimpin bangsa kami, Kau berikan kekuatan kepada bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kau juga kepada hamba-hambamu, gereja-gerejamu, umat tebusanmu, di mana mereka berada Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan kami semuanya. TNI Polri Tuhan berkati mereka. Tuhan bagi mereka yang terpapar Tuhan datang Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Terima kasih karena Engkau mencintai kami Bapa. Justru dalam kelemahan kekuatan-Mu itu semakin nyata di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir untuk memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus dalam persekutuan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau. Tuhan membukakan berkat-berkat, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Keluar masuk diberkati oleh Tuhan, tidak ada wabah celaka yang datang kepada engkau. Allah memperhatikan engkau, Tuhan menyertai engkau di mana engkau berada. Tuhan bukakan tingkap-tingkap memberkati. Dan Tuhan juga akan membukakan rahim-rahim yang mandul dengan diturunkannya berkat-berkat ilahi Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.